Sumatera Timur merupakan salah satu kerasidenan di Sumatera yang terbentuk karena perkembangan perekonomian melalui perkebunan. Pada permulaannya, komoditas yang berkembang pesat adalah tembakau. Kemudian dari tembakau inilah yang mengantarkan para investor berburu menanamkan modalnya di perkebunan Sumatera Timur. Selanjutnya, berdirilah industri perkebunan di Sumatera Timur yang didominasi perusahaan swasta seperti Deli Maskapai dan Senembah Maskapai. Perkembangan industri perkebunan yang pesat membuat perusahaan membutuhkan lebih banyak pekerja, sehingga mereka mendatangkan orang-orang dari luar Sumatera, seperti kuli Cina dari Penang dan Malaka, serta kuli dari Jawa. Kedatangan para kuli ini ternyata menyebabkan permasalahan baru dari segi kesehatan. Terdapat beberapa kuli yang membawa wabah penyakit baik karena dalam perjalanan di kapal ataupun tekanan pekerjaan maupun iklim tropis di Hindia Belanda yang sangat lembab. Iklim tropis yang kadang terik ataupun lembab serta buruknya penyediaan makanan bagi para kuli membuat munculnya wabah-wabah penyakit seperti beri-beri, disentri, ataupun malaria. Wabah pertama yang tercatat di perkebunan Sumatera Timur adalah wabah kolera, dan bahkan distatuskan menjadi sebuah epidemi di Penang dan Malaka. Penyebab utama wabah kolera berkembang di perkebunan berasal dari kedatangan kuli Cina dari Malaka dan Penang, serta sistem pengangkutan kuli yang tidak baik pada saat itu menjadi penyebab utama penyebaran wabah menjadi sangat cepat di lingkungan perkebunan. Dalam catatan laporannya, Direktur Deli Maskapai, Kremer, menuliskan terdapat lebih dari 1.000 kuli yang dirawat di rumah sakit. Bahkan juga terdapat beberapa pengusaha juga ikut dirawat karena penyebaran wabah ini. Berbeda dengan Pulau Jawa, di Sumatera Timur, penyediaan perawatan medis untuk pekerja muncul dari kewajiban pengusaha yang diatur dalam peraturan kuli. Perusahaan harus memberikan jaminan perawatan kesehatan untuk para kuli yang memiliki kontrak kerja beserta juga dengan keluarganya. Kemudian, perusahaan melakukan sebuah upaya yaitu dengan mendirikan rumah sakit sebagai bentuk ketaatan dengan adanya peraturan kuli. Rumah sakit ini berada di bawah pengelolaan perkebunan dan diharapkan dapat menjadi langkah pencegahan dan penanganan dalam bidang kesehatan di setiap wilayah kerjanya. Beberapa rumah sakit perkebunan tersebut masih ada yang bertahan hingga sekarang, seperti Hospital T Tanjung Morawa, Hospital T Bangkatan Binjai, Hospital Deli Maskapai, dan lain-lain. Rumah Sakit Tembakau Deli. Rumah Sakit Tembakau Deli adalah rumah sakit tertua yang dibangun di Kota Medan. Rumah Sakit Tembakau Deli didirikan pada tahun 1871 oleh Deli Maskapai atas prakarsa administrator utamanya yaitu Ingerman. Rumah sakit ini merupakan upaya dari perusahaan untuk memenuhi aturan tenaga kerja kuli yang pada saat itu ditetapkan. Rumah sakit ini juga menjadi tempat bagi orang-orang Eropa di perkebunan untuk memeriksakan kesehatannya sebelum masuk ke kebun. Rumah sakit ini dikelola oleh apoteker dan perawat yang telah teruji klinis di Eropa, dengan dokter pertamanya Dr. Sanders Eza. Pada masa itu, mereka menangani berbagai wabah yang menjangkiti perkebunan, seperti beri-beri, kolera, influenza, dan berbagai macam penyakit yang ada di iklim tropis. Rumah sakit ini memiliki gaya arsitektur Art Deco yang memang disesuaikan dengan iklim di Sumatera Timur, sehingga lebih sejuk namun tetap bergaya khas Eropa. Di dalam kawasan rumah sakit ini sudah tersedia beberapa sarana dan prasarana yang mendukung, seperti bangunan rawat inap pasien, ditambah dengan sarana pendukung seperti ruangan melahirkan pasien, perawatan khusus, instalasi air, ruang dapur, dan gudang. Secara sosial, keberadaan Rumah Sakit Umum Tembakau Deli memiliki keterkaitan dengan faktor ekologis sosial budaya.
Hal ini terlihat dari keberadaan rumah sakit yang dikelilingi oleh bangsal-bangsal bagi para buruh perkebunan. Setelah kemerdekaan, bangunan Hospital Deli Maskapai diambil alih oleh pemerintah dan kemudian berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum Tembakau Deli. Rumah sakit yang berada di Jalan Putri Hijau ini beroperasi hanya sampai tahun 2012 dan saat ini bangunan rumah sakit menjadi hak milik PTPN Regional 2. Di era sekarang, Rumah Sakit Tembakau Deli telah dicatatkan sebagai bangunan cagar budaya dan mulai dikembangkan menjadi tempat wisata dan restoran berkumpulnya para anak muda di Medan sebagai upaya pelestarian dan pengenalan bagi masyarakat untuk merasakan urban heritage tourism atau wisata berbasis historis di kota Medan. Rumah Sakit Tanjung Selamat. Rumah Sakit Tanjung Selamat didirikan pada tahun 1920. Rumah sakit ini menempati area seluas 13,56 hektar di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Namun, dari luas tersebut, sekitar 12,03 hektar merupakan kawasan kerja atau perkebunan, sedangkan 1,53 hektarnya merupakan kawasan khusus rumah sakit. Bangunan rumah sakit ini masih mempertahankan gaya arsitektur kolonial yang menjadi kekhasannya sendiri di wilayah yang cukup terpencil. Rumah Sakit Tanjung Selamat sebenarnya rumah sakit pendukung bagi Rumah Sakit Bangkatan di Binjai. Sebagai rumah sakit pembantu, Tanjung Selamat hanya akan dikelola oleh asisten rumah sakit. Sementara, dokter utama dari Rumah Sakit Bangkatan akan bertanggung jawab pula atas wilayah layanan di Tanjung Selamat. Oleh karena itu, dokter dari Bangkatan akan memiliki tugas ganda dalam melayani pasien di dua lokasi yang berbeda. Setelah kemerdekaan Indonesia, rumah sakit ini juga mengalami nasionalisasi, dan saat ini merupakan satu-satunya rumah sakit di 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, yaitu Kecamatan Batang Serangan, Kecamatan Padang Tualang, dan Kecamatan Sawit Seberang. Selain itu, Rumah Sakit Tanjung Selamat juga berada di tengah kawasan perkebunan yang dikelilingi oleh kebun-kebun swasta dan kebun-kebun milik PTP Nusantara 4, serta memiliki tugas untuk melayani wilayah kebun PTP Nusantara 2. Dalam perjalanannya, Rumah Sakit Tanjung Selamat mengalami transformasi layanan yang pada mulanya hanya diperuntukkan bagi pekerja perkebunan, kini juga melayani masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban perusahaan induk, terutama setelah krisis moneter yang berdampak pada sektor perkebunan. Memasuki era globalisasi, PTP Nusantara II melakukan restrukturisasi pada tahun 2003 dengan fokus pada bisnis inti saja, sehingga kebun dan rumah sakit menjadi unit bisnis strategis. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 2017 didirikan anak perusahaan dengan nama PT Tembakau Deli Medica dan menjadi badan pengelola bagi rumah sakit PTPN 2. Rumah Sakit Bangkatan. Masalah utama penyebaran penyakit di perkebunan sebenarnya juga berasal dari kondisi sanitasi yang sangat memprihatinkan. Tindakan kuratif atau upaya mengurangi resiko kematian di perkebunan adalah dengan membangun rumah sakit di setiap perkebunan. Salah satu fasilitas kesehatan yang dibangun pada masa itu adalah Rumah Sakit Bangkatan di Binjai, yang dahulunya bernama Het Bangkatan Hospital van de Deli Maskapai te Binjai. Rumah Sakit Bangkatan yang berdiri sejak tahun 1908 merupakan bukti nyata upaya pemerintah kolonial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya di bidang kesehatan, serta bentuk dukungan dari pemerintah kolonial Belanda untuk aktivitas perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi pada masa itu. Tujuan pendirian Rumah Sakit Bangkatan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pekerja perkebunan
dan juga masyarakat di sekitarnya. Rumah sakit Bangkatan menjalankan peranannya dengan melayani para pekerja perkebunan, khususnya pekerja perkebunan yang berasal dari Eropa. Seiring berjalannya waktu, fasilitas dan bangunan rumah sakit Bangkatan terus bertambah, hingga pada masa pemerintahan kolonial pergi dari Hindia Belanda dan digantikan oleh pemerintahan Jepang, rumah sakit Bangkatan mengalami perubahan dalam hal pelayanan. Setelah masa kemerdekaan, pemerintah mengatur kebijakan berupa rumah sakit yang ada pada perkebunan harus menjadi anak perusahaan dari perkebunan induk. Oleh karena itu, rumah sakit Bangkatan ini sekarang dinaungi oleh PT Tembakau Deli Medica. Selain itu, terdapat juga 2 rumah sakit perkebunan lain yang berada di bawah naungan PT Tembakau Deli Medica ini. PT Tembakau Deli Medica ini menjadi anak perusahaan dari PT PN2 yang merupakan perusahaan perkebunan asing yang telah dinasionalisasikan oleh pemerintah menjadi BUMN PT PN2. Rumah sakit GL Tobing. Pada awalnya, Nirmanaher dan Grob mendirikan rumah sakit yang bernama Hospital T Tanjung Morawa pada tahun 1882. Karena kondisi yang tidak memungkinkan lagi, maka pemilik dari firma Naher dan Grob memutuskan untuk meneruskan usaha perkebunan mereka kepada Senembah Maskapai. Maka, secara otomatis, Hospital T Tanjung Morawa berada di bawah kepemilikan dari Senembah Maskapai. Rumah sakit ini lalu dikepalai oleh seorang dokter Jerman yang bernama Dr. Hauser. Upaya memaksimalkan pelayanan kesehatan buruh terus mengalami kemajuan dan memperlihatkan hasil mulai dari fasilitas dan pelayanan rumah sakit di Senembah Maskapai. Kuli yang menderita sebuah penyakit akan langsung dibawa ke poliklinik yang ada di perkebunan. Beberapa poliklinik juga terletak di perkebunan seperti perkebunan Gunung Rintih, Patumba, dan Seibahasa. Untuk penyakit yang ringan dan tidak terlalu membahayakan, diobati di poliklinik tersebut. Sedangkan kuli yang menderita penyakit parah dan berbahaya akan segera dibawa ke rumah sakit pusat. Kuli-kuli tersebut dibawa dengan transportasi bendi atau alat transportasi lain. Pada pertengahan 1950-an, nasionalisasi perusahaan menyasar pada setiap rumah sakit perkebunan milik asing. Pada tanggal 13 September 1950, oleh Bapak Jenderal Maraden Panggabean, rumah sakit ini berganti nama menjadi Rumah Sakit Dr. GL Tobing yang ditetapkan melalui SK pada tahun 1969 oleh Direktur Utama Perkebunan. Nama GL Tobing merupakan seorang dokter dari rumah sakit di daerah tebing tinggi yang pada saat itu tewas di dalam konflik Tanjung Morawa tahun 1950. Dr. GL Tobing dibawa ke rumah sakit ini, namun meninggal pada saat ditangani. Rumah sakit Petumbukan. Rumah sakit ini memiliki sejarah yang dimulai dengan pendirian Serdang Dr. Fons pada tahun 1905. Serdang Dr. Fons berfungsi sebagai penggabungan dari 31 kebun dan unit yang dikelola oleh Ruberkultur Maskapai Amsterdam, Perkebunan Harrison, Crossfield, Perkebunan Sipef, serta Delhi Spoorweg Maskapai. Proses pembangunan rumah sakit dimulai pada tahun 1905 dengan tujuan untuk menyediakan layanan kesehatan bagi para pekerja di perkebunan serta menekan biaya kesehatan bagi para pekerja di perkebunan dan juga biaya perawatan medis. Selain itu, pembangunan rumah sakit ini juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan kesehatan karena ketiga perusahaan tersebut letaknya saling berdekatan. Rumah sakit Petumbukan didirikan di atas tanah yang sebelumnya dimiliki oleh keluarga Datuk Tosa, seorang tokoh yang sangat penting dari Kesultanan Serdang.
Penggunaan tanah ini awalnya dilakukan dengan cara meminjam, namun kemudian menjadi transaksi jual beli dengan Serdang Dr. Fons pada tahun 1913. Dalam perjanjian jual beli tersebut terdapat kesepakatan khusus, yaitu jika suatu saat rumah sakit tidak beroperasi lagi, maka tanah akan dikembalikan kepada keluarga ahli waris Datuk Tosa. Dan yang kedua, selama rumah sakit masih beroperasi, keluarga Datuk Tosa beserta ahli warisnya berhak mendapatkan layanan kesehatan secara gratis sebagai bentuk kompensasi. Rumah sakit ini pertama kali dipimpin oleh dokter Jerman yang bernama Dr. Berman. Lambat laun, rumah sakit ini terus berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Kebanyakan dokter dan perawat yang pernah bekerja berasal dari Eropa. Setelah pengambil alihan perusahaan perkebunan pada tahun 1959, permasalahan mengenai kepemilikan rumah sakit Petumbukan mulai muncul. Situasi ini semakin merumit saat ahli waris dari Datuk Tosa muncul pada tahun 1961 dan mendaftarkan hak pemilikan serta penguasaan wilayah tersebut ke kantor Agraria Deli Serdang. Untuk merespon isu ini, pihak Rumah Sakit Petumbukan kemudian melakukan diskusi ulang mengenai perjanjian jual beli tanah. Pada tahun 1965, dibuat perjanjian baru untuk mengatur prosedur dan jumlah ahli waris yang berhak mendapatkan perawatan gratis di Rumah Sakit Petumbukan. Namun, perjanjian ini tidak memuaskan kedua belah pihak, dan pada akhirnya, di tahun 2002, tanah milik ahli waris tersebut dikembalikan dan bangunan yang ada di atasnya dihancurkan. Rumah Sakit Umum Sri Pamela. Rumah Sakit Umum Sri Pamela adalah institusi kesehatan tertua di Kota Tebing Tinggi. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1907. Pada masa kolonial, rumah sakit ini bernama Central Hospital Tebing Tinggi dan didirikan oleh Yayasan Hospital Vereniging Padang and Bedagai Fonds. Yayasan ini beranggotakan beberapa perusahaan perkebunan yang tergabung dalam Deli Planters Vereniging seperti Ruber Kultur Maatskappij Amsterdam, Handelsvereniging Amsterdam, Deli Maskapai dan Senembah Maskapai, serta Harrison and Crossfield dan Scovin. Rumah sakit ini berada di tanah seluas 131.547 meter persegi dengan gaya arsitektur bangunan kolonial. Tujuan pendirian rumah sakit ini adalah untuk melayani kebutuhan kesehatan para pekerja perkebunan. Maka, di dalam rumah sakit ini terdapat banyak bangsal-bangsal dengan kelas-kelas untuk menampung pasien dari perkebunan. Rumah sakit ini juga telah menyediakan ruangan operasi, sanitasi, tempat menyuci baju atau binatu, ruangan rawat inap, dapur, dan lain-lain. Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, Central Hospital Tebing Tinggi mengalami nasionalisasi dan beberapa kali mengalami berubah status kepemilikannya. Pada tahun 1980, PT Perkebunan 4 Gunung Pamela mengakuisisi rumah sakit ini dan mengubah namanya menjadi Rumah Sakit Sri Pamela. Kemudian, pada tahun 2014, rumah sakit ini berada di bawah naungan PT Sri Pamela Medika Nusantara yang merupakan anak perusahaan dari PT PN 3. Sekarang, Rumah Sakit Sri Pamela telah menjadi rumah sakit umum yang melayani masyarakat sekitar. Sejak dinasionalisasi hingga sekarang, rumah sakit ini terus mengalami perkembangan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Meskipun pada beberapa bagian bangunan telah direnovasi, sebagian besar bangunan dengan gaya arsitektur kolonial masih dipertahankan dan digunakan hingga saat ini. Rumah Sakit Ibu Kartini. Rumah Sakit Ibu Kartini merupakan rumah sakit peninggalan masa kolonial yang terletak di kota Kisaran. Pada masa kolonial, rumah sakit ini bernama Katarina Hospital yang berada di bawah kepemilikan perusahaan Hollands Amerikaanse Plantage Maatskappij.
Perusahaan ini pada mulanya membudidayakan tembakau. Namun, sejak tahun 1911, perusahaan ini mulai membudidayakan karet dalam skala yang besar. Karena pengalihan pembudidayaan komoditas, perusahaan ini meningkatkan jumlah pekerja yang ada di perkebunan. Namun, rumah sakit tidak mampu menampung para kuli, sehingga harus diperluas untuk sementara. Namun, keberadaan lokasi dan pembangunan sangat tidak memungkinkan, sehingga diputuskan untuk membangun rumah sakit baru yang siap menampung dan merawat para kuli yang dipekerjakan. Hal inilah yang kemudian mendorong pembangunan rumah sakit ini, yang dimulai sejak tahun 1912 dan diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1914. Bangunan rumah sakit ini dibuat dari batu bata yang diplester menggunakan semen. Terdapat beberapa bagian bangunan dari rumah sakit ini. Bangunan induknya terletak di tengah-tengah kompleks bangunan. Di belakang lorong utama gedung terdapat sebuah ruang rekaman yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi pasien baru sebelum mereka mendapatkan ruang perawatan atau ruang operasi. Di belakang ruang rekaman terdapat koridor penghubung yang membentang lurus. Di depan koridor terdapat ruang masuk, 6 ruang perawatan, dapur, gudang, dan 7 ruang perawatan serta ruang rawat inap pada bagian belakangnya. Bagian bangunan rumah sakit terbuat dari batu bata berlantai beton, dilapisi ubin semen, dan dilengkapi saluran drainase yang sangat diperlukan. Setiap kamar pasien dilengkapi dengan keran air yang bisa digunakan untuk membersihkan lantai. Di setiap kamar terdapat 54 tidur dengan kelengkapan seperti tikar, bantal, dan juga selimut. Untuk memudahkan perawatan malam, terdapat ruangan khusus perawat pada bagian belakang koridor. Bagian ini juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan obat-obatan yang sering digunakan. Bagian belakang koridor rumah sakit diperuntukkan untuk berbagai jenis perawatan pasien, mulai dari rawat inap, rawat jalan, hingga perawatan intensif untuk kasus-kasus cedera seperti pasien yang mengalami operasi dan penyakit dalam seperti paru-paru, jantung, dan hati. Di bagian depan koridor pula terdapat sebuah ruangan untuk pasien dengan penyakit anemia, beri-beri, ataupun luka ringan. Di ujung koridor terdapat fasilitas dapur yang cukup besar, lengkap dengan tungku batu bata untuk memasak. Kemudian juga terdapat gudang bahan makanan serta ruang makan. Dapur ini menangani kebutuhan makanan yang khusus untuk pasien. Di bagian belakang rumah sakit terdapat beberapa kamar mandi dan jamban yang dilengkapi dengan pancuran. Untuk keperluan pemeriksaan medis, terdapat juga rumah kecil khusus untuk pemeriksaan tinja. Fasilitas binatu juga tersedia untuk mencuci pakaian pasien dan para petugas. Rumah sakit ini juga memiliki rumah khusus untuk penyimpanan jenazah. Di luar pagar, terdapat sebuah barak pekerja, barak isolasi, serta perumahan untuk dokter, apoteker, dan juga kepala rumah sakit. Sumber air bersih untuk seluruh kompleks berasal dari instalasi filter yang diambil dari sebuah sumur. Sistem pembuangan limbah telah dirancang dengan baik. Seluruh kompleks rumah sakit ini dipagari dan dilengkapi dengan kawat berduri untuk keamanan. Pihak rumah sakit juga membuka ruang-ruang khusus seperti ruang malaria, disentri, dan isolasi yang dipisahkan dari bangunan utama untuk mencegah penyebaran penyakit. Pasca kemerdekaan Indonesia, perusahaan perkebunan yang menaungi rumah sakit ini mengalami nasionalisasi pada tahun 1960 dan beberapa kali berganti nama. Sejak tahun 2015, rumah sakit ini dipisahkan manajemennya dari perusahaan perkebunan dan dikukuhkan menjadi Rumah Sakit Umum Ibu Kartini
oleh PT Kartini Sentra Medica. Rumah sakit Ibu Kartini saat ini merupakan sebuah rumah sakit umum swasta yang masih beroperasi dan melayani masyarakat umum. Rumah Sakit Siantar. Perkebunan di Siantar dirintis oleh Kemmler pada tahun 1907 dengan komoditas utamanya yaitu tembakau. Pada tahun berikutnya, tanaman karet dan kopi juga ikut dibudidayakan. Setiap perkebunan umumnya memiliki rumah sakit kecil untuk para kuli dirawat, namun hal ini berbeda dengan yang ada di Siantar. Rumah tinggal dari kontroler dan misionarislah yang menjadi tempat perawatan, bahkan menjadi tempat tinggal dokter pada masa itu. Penyebab dari keterlambatan dibukanya fasilitas kesehatan di Siantar adalah kondisi jalanan yang sangat buruk. Hingga tahun 1910, barulah Dr. Sen datang menjadi dokter pertama di perkebunan Siantar. Karena Kemmler menjual perkebunan Siantar kepada Harrison and Crossfield, rumah sakit tersebut kemudian ikut dipindahkan ke Marihat. Pembangunan rumah sakit Siantar dimulai pada tahun 1917. Pada tahun itu, terdapat beberapa bangsal pertama dibangun. Sementara, pendirian gedung utama baru dilakukan pada tahun 1919. Dan pada tahun yang sama, dimulai juga pembangunan rumah sakit di Dolok Merangir. Rumah sakit Siantar terletak dekat dengan Sungai Bahbolon, di mana limbah dari rumah sakit juga dibuang melalui sistem pembuangannya. Di bagian hulu Bahbolon, terdapat saluran pembuangan yang dialirkan ke belakang bangsal, sehingga memungkinkan untuk menyediakan jamban yang terletak di belakang bangsal dengan air yang mengalir. Rumah sakit ini memiliki lampu listrik yang menyala setiap malam, baik di bangsal maupun di jamban. Di rumah sakit Siantar terdapat 16 bangsal yang masing-masing dapat menampung sekitar 40 orang, dan juga terdapat 2 bangsal disentri untuk isolasi penyakit menular. Secara keseluruhan, terdapat 734 pasien dapat ditampung, sementara di Rumah Sakit Dolok Merangir terdapat ruangan untuk 400 pasien saja. Populasi kuli hampir seluruhnya terdiri dari orang Jawa. Kuli-kuli baru dari Jawa dikarantina di rumah sakit selama 4 hari atau lebih. Mereka kemudian mendapatkan obat cacing, vaksinasi tifus, dan jika sakit, mereka akan ditahan untuk perawatan yang lebih lanjut. Para kuli dicatat berat badannya, persentase darah, dan lain-lainnya dalam sebuah indeks kartu. Dan para kuli ini ditempatkan di sebuah gudang kayu panjang yang disebut dengan pondok. Rumah sakit Siantar ini memiliki bagian lain yang disebut dengan Rumah Sakit Eropa. Rumah sakit Eropa ini terdiri dari 2 departemen. Departemen pertama khusus untuk kasus bersalin, dan departemen satu lagi merupakan departemen untuk penyakit umum. Departemen bersalin terdiri dari 3 kamar dan juga ruangan untuk perawat Eropa. Departemen lainnya memiliki 7 kamar, di mana 5 diantaranya dipakai untuk pasien biasa, 1 untuk pasien yang perlu diisolasi, dan 1 kamar perawat. Dari gedung utamanya, terdapat sebuah ruang operasi. Untuk penyembuhan pasca operasi, orang-orang Eropa biasanya pergi ke Parapat, yang terletak di sekitar Danau Toba, dan berjarak 1 jam dari Siantar dengan menggunakan mobil. Rumah sakit ini terbilang cukup baik dalam merawat pasien. Ketika terdapat pasien yang baru sembuh dari penyakit malaria, maka saat keluar dari rumah sakit, pasien tersebut akan diberikan kelambu. Untuk pengangkutan pasien dari perkebunan ke rumah sakit, sebagian dilakukan dengan menggunakan metode lama, yaitu dengan gerobak sapi. Tetapi, sebagian besar menggunakan mobil ambulans dan truk bermotor yang telah dilengkapi secara khusus.
Tahun 1958, rumah sakit ini diserahkan kepada pihak Republik dan dinasionalisasikan, lalu diberi nama Rumah Sakit Umum Pematang Siantar. Pada tahun 1992, rumah sakit ini menjadi tipe rumah sakit kelas B. Selanjutnya, pada tahun 2001, pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah provinsi. Dan pada 2007, barulah rumah sakit ini diganti namanya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Jasar Mensaragi dan menjadi rumah sakit pusat untuk daerah Siantar dan Simalungun. Rumah Sakit Balimbingan. Rumah Sakit Balimbingan merupakan rumah sakit umum kelas C yang terletak di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Rumah sakit ini didirikan pertama kali pada tahun 1926 oleh Handelsvereniging Amsterdam dengan nama Hospital Balimbingan. Bangunan rumah sakit ini memiliki arsitektur khas periode kolonial, yaitu dengan bangunan persegi beratapkan limas yang dirancang agar sesuai dengan iklim panas di Sumatera. Rumah sakit ini didirikan sebagai unit layanan kesehatan bagi staf dan pekerja perkebunan teh milik Handelsvereniging Amsterdam di Simalungun. Rumah sakit ini memiliki luas kurang lebih 21 hektar. Pada masa lalu, rumah sakit ini memiliki beberapa fasilitas berupa bangunan utama, ruang rawat pasien, bangsal bersalin, dapur, barak, rumah karyawan, dan unit rumah sakit kelas 2 serta rumah sakit Eropa. Sama seperti dulu, hingga sekarang, kompleks rumah sakit berada di sekeliling perkebunan. Dengan total, terdapat 11 unit usaha milik PTPN 4 yang berada di sekitar rumah sakit ini. Rumah sakit ini dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Manajemen rumah sakit ini berada di bawah naungan Perusahaan Perkebunan Negara. Dan 2015 terjadi pemisahan unit rumah sakit dari PTPN 4 berdasarkan SK yang dikeluarkan pada tahun 2015. Sejak saat itu, manajemen semua rumah sakit, puskesmas kebun, dan poliklinik mandiri unit milik PTPN 4 dialihkan pada PT Prima Medika Nusantara. Hal ini membuat Rumah Sakit Balimbingan membuka layanannya kepada masyarakat umum, setelah sebelumnya hanya dikhususkan sebagai rumah sakit bagi karyawan PTPN 4.